Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian majelis tazkiyah yang dirahmati Allah, pagi atau siang hari ini kita ingin sama-sama berikhtiar menghadirkan rasa akhirat. Persisnya menghadirkan kembali rasa akhirat. Jadi ada kata kembalinya. Ya, kenapa? Karena sebenarnya rasa akhirat itu bawaan lahir. Dulu waktu kita lahir rasanya rasa dunia atau rasa akhirat? Ya, kalau ada yang belum tahu rasanya itu rasa akhirat. Waktu itu kita belum tahu. Jadi kita ingin sama-sama menghadirkan rasa akhirat di kehidupan dunia kita. Ini bab yang sangat penting. Ya, kenapa? Karena bicara soal hidup. Hidup itu kan seni. Jadi sebenarnya pagi ini kita pelajarannya pelajaran kesenian. Ya, karena memang hidup itu seni. Seni apa? Seni merasa. Karena sebenarnya yang penting dalam hidup ini kan rasa. Banyak uang itu penting ya? Penting. Tapi ada nggak orang yang uangnya banyak tapi rasanya belum cukup? Kalau ada banyak, buat apa punya uang banyak kalau rasanya belum cukup? Berarti yang penting itu uangnya atau rasa cukupnya. Punya uang sedikit nggak apa-apa, yang penting rasanya cukup. Jadi kan memang betul hidup itu soal seni, seni merasa. Nah, seninya di mana? Seni merasanya di mana? Nah, seni merasanya adalah saat merasakan. Nah, ini seninya. Jadi merasa saat merasakan. Bagi kita yang lebih penting itu merasa atau merasakan? Merasakan, bukan merasa. Nah, ini tergantung ya. Sudah ngaji rasa belum? Kalau orang yang sudah ngaji rasa, maka tergantung. Tergantung apa? Ya tergantung rasanya. Rasa dalam hidup itu ada berapa? Kalau ada bilang asin, manis, kecut, itu rasa di dapur. Tapi kalau rasa dalam hidup hanya ada dua, ya, susah dan bahagia. Ya, susah dan bahagia. Ibu kapan merasa bahagia? Kan orang cenderungnya nggak mau susah, pengennya bahagia. Bapak Ibu, kapan kita merasa bahagia? Dan kapan kita merasa nggak susah? Nah, ini justru seninya Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu seninya, semua kita pengennya nggak susah. Nah, kapan kita tidak merasa susah? Kita tidak merasa susah saat merasakan. Ya,
saat merasakannya. Jadi kita itu tidak merasa susah kapan? Ketika orang merasakannya. Karena kalau ada orang yang tidak merasakan susah, waktu dia merasakannya, dia mengenal kata susah nggak dalam hidupnya? Tidak merasakan susah waktu, tidak merasa susah waktu susah. Ada nggak orang yang tidak merasa susah walaupun sebenarnya dia sedang susah? Itu seninya. Jadi sebenarnya hidup ini seni mengolah rasa. Itu petani di desa dari pagi sampai siang mereka mencangkul, itu sebenarnya mereka merasakan susah nggak? Oh, kalau ada yang bilang nggak susah, perlu nyoba sendiri. Dari pagi sampai siang nyangkul itu ya rasanya rasa susah, merasakan betul susah itu. Tapi mereka merasa susah nggak? Nah, jadi inilah tidak merasa susah walau merasakannya. Dan kapan kita bahagia? Merasa bahagia walau tidak merasakan. Nah, kalau orang merasa bahagia, waktu dia merasakan bahagia itu manusia biasa atau luar biasa? Ya biasa, dia merasa bahagia waktu dia merasakan bahagia itu. Tapi dia merasa bahagia walau tidak merasakannya. Aslinya Bapak Ibu, kalau kita dihina, itu kita merasakan bahagia atau tidak bahagia? Kan sebenarnya aslinya tidak bahagia, tapi kita bisa merasa bahagia. Itu luar biasa nggak? Luar biasa. Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat fakta dalam kehidupan, sebenarnya yang berlaku ini. Sebenarnya yang berlaku ini. Orang kalau dihina, kata orang, bagaimana saya bisa bahagia? Bagaimana saya bisa bahagia? Tapi kan faktanya, kita kalau dihina orang, pahalanya banyak nggak? Nah, kalau pahalanya banyak, harusnya kita bahagia atau nggak bahagia? Nah, karena itu, ini bagian dari kita seni mengolah rasa. Itu sangat tergantung pada bagaimana kita memahami hidup. Kata banyak orang, hidup ini jangan tanggung-tanggung. Hidup ini jangan tanggung-tanggung. Banyak orang yang hidupnya tanggung. Kayak di kalangan masyarakat tertentu, hidupnya para ibu, para istri itu dari dapur ke sumur, ke kasur, nggak ada sumur. Itu kan rasanya hidup yang cepat banget, dari dapur ke sumur, padahal sumurnya sebelahnya dapur. Ada juga orang yang hidupnya karena dia pegawai di Jogja, pengen jadi orang pusat, maka dia punya semboyan hidup dari Jogja ke Jakarta. Tanggung nggak ini? Oh, tanggung. Nah, yang nggak tanggung itu hidup dari mana ke mana? Ya,
Inilah hidup yang nggak tanggung-tanggung dari dunia untuk akhirat. Ini sisa nih. Dan memang faktanya hidup itu dari mana ini? Bapak, kan dari dunia. Untuk apa? Untuk akhirat. Nah, jadi seni mengolah rasa itu pada akhirnya memang sangat tergantung pada sejauh mana kita berpegang pada fakta bahwa hidup itu dari dunia untuk akhirat. Jadi jangan tanggung-tanggung dari dunia untuk akhirat. Kan sekalian akhirat jauh. Kalau dari Jogja ke Mekah juga tanggung. Apakah orang yang hidupnya dari Jogja ke Mekah pasti selamat? Belum tentu. Ke Mekah ngapain? Okay. Tapi kalau dari dunia untuk akhirat, ya, pengertian kita kalau akhirat itu kan ya apalagi kalau bukan surga. Jadi ini kata kunci terlebih dahulu. Ya, kalau kita ingin menghadirkan kembali rasa akhirat di kehidupan dunia kita, ya kita mau nggak mau harus punya semboyan hidup ini dari dunia untuk akhirat. Nah, konsep ini harus kita terjemahkan dalam bahasa teknis. Ya. Nah, bahasa teknisnya tiada lain adalah upaya hidup itu adalah upaya menghadirkan rasa akhirat di dalam setiap rasa dunia kita. Hidup adalah upaya menghadirkan rasa akhirat di dalam setiap rasa dunia kita. Contoh, Bapak Ibu makan lauknya lauk kesukaan. Rasanya enak nggak? Ya, rasanya enak. Nah, waktu kita merasakan enaknya makanan kesukaan, itu berarti enak yang kita rasakan rasa dunia atau rasa akhirat? Rasa dunia. Enak sekali ini makanannya. Itu rasa dunia. Nah, karena kita punya semboyan dari dunia untuk akhirat, maka rasa enaknya makanan ini ya, harus menjadi jalan kita menghadirkan rasa akhirat. Selama ini kita kalau makan dan rasanya enak, ya, lanjutannya apa, Bapak Ibu? Lanjutannya ya tanduk. Oh, enak. Nah, kalau ini mau dari dunia untuk dunia. Ya. Ini mumpung makanannya enak, ini saya makan yang banyak, biar tidurnya nyenyak. Jadi makan enak, makan banyak, biar tidurnya nyenyak. Ini dari mana ke mana? Ya, ke dunia. Saya bayangkan kalau seandainya ibu, bapak makan malam, lauknya enak sekali. Nah, dalam enaknya rasa makanan yang ada dalam benak pikiran kita, ya Allah, makanannya kok enak banget, beda dengan kemarin. Kita senang. Kenapa senang? Karena kita ngebayangin berarti nanti malam saya tahajudnya bisa lebih lama. Jadi ketika kita makan enak itu yang kita bayangkan rasa senang, senangnya apa? Tahajudnya bisa lebih panjang. Pernah nggak begitu Bapak Ibu? Pernah? Jadi kalau makan malamnya pakai tempe, biasanya tahajudnya 5 rakaat. Nah, ini makannya ya, pakai sate, yang senang sate, yang masih makan sate. Maka kalau seandainya makan pakai sate, ngebayangin tahajudnya 5 rakaat, nah itu berarti jadi hutang nggak? Ya jadi hutang. Makan enaknya kan jadi hutang. Jadi ini yang kita maksudkan. Sehingga ini juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu, waktu kita makan, itu yang kita rasakan,
Ya, yang kita rasakan makanannya atau makannya. Yang ada rasanya itu makanannya atau makannya? Nah, makannya. Yang dirasakan makanannya. Nah, padahal rasa makanan itu rasa dunia atau rasa akhirat. Padahal yang akan jadi amal itu makanannya atau makannya. Kalau yang jadi amal makannya, berarti makan lauk sate sama lauk tempe rasanya sama nggak? Nah, kalau beda, berarti kita lebih kuat rasa dunianya daripada rasa akhirat. Itu salah satu contoh ya, betapa memang kita harus melatih untuk terus menghadirkan rasa akhirat di semua rasa dunia kita, di kehidupan dunia kita. Bapak Ibu pakai baju harga 2 juta dengan baju harga 50.000 sama atau beda? Sama kalau makainya di rumah. Tapi kalau di kondangan, wow, kayaknya beda itu. Pakai baju 2 juta rasanya jalan tegap nggak? Tapi kondangan pakai baju harga 50.000 itu mesti ngumpet-ngumpet ya. Gawat nih kalau ketemu orang itu mesti nanti dibully nih baju saya. Nah, berarti kalau masih seperti ini, waktu berpakaian yang dirasakan berpakaiannya atau pakaiannya? Pakaiannya. Padahal sebenarnya yang penting dalam berpakaian adalah menutup. Makanya yang penting ketika pakaian saya menutup aurat, udah saya senang. Kenapa? Karena kalau pakaian saya menutup aurat, insya Allah saya berpakaian ini punya nilai akhirat, menjadi amal akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan untuk kita ya, 2 kata yang menunjukkan betapa memang pentingnya kita menghadirkan rasa akhirat di kehidupan dunia kita. Rasul mengungkapkannya walau dengan background keluarga ya, yang diungkapkan oleh beliau. Bapak Ibu pasti ingat dengan ungkapan beliau ini, yaitu baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Apakah ungkapan ini menunjukkan berarti rumah Rasulullah itu berhiaskan emas, intan berlian? Nah, makanannya enak? Enggak. Tapi kenapa beliau menyebut rumahku adalah surgaku? Berarti beliau menemukan surga di rumah beliau itu lewat apa? Rasa. Jadi beliau di rumah itu merasakan seperti berada di dalam surga. Bahkan nggak seperti rumahku adalah surgaku. Berarti waktu di rumah beliau rasanya rasa surga. Jadi bapak-bapak waktu melihat istri di rumah itu melihat siapa? Walau lagi ngomel itu tetap melihatnya sebagai surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi inilah yang diungkapkan oleh Rasulullah, baiti jannati, ya, rumahku adalah surgaku. Nah, ini kan memiliki arti sekali lagi menghadirkan rasa surga, rasa akhirat di semua rasa dunia kita. Nah, bicara tentang rasa dunia, sebenarnya rasa dunia itu ada berapa? Bukan rasa dapur, bukan rasanya lidah. Dunia itu hanya mengenal 2 rasa, hanya mengenal 2 rasa. Iya. Ini gambarnya pelaminan. Dulu waktu Bapak Ibu menikah, itu yang terasa rasa dunia atau rasa akhirat? Ya, nah ini yang jadi masalah memang ya, perjalanan rumah tangga.
Jadi rasa dunia itu ada dua, ada rasa senang, ada rasa susah. Tidak akan mungkin ada orang yang hidup di dunia hanya mengenal senang, ya, hanya mengenal susah. Ya. Pasti ada saat senang, pasti ada saat susah. Senang dan susah itu adalah rasa dunia. Nah, hukumnya di setiap rasa dunia pasti ada rasa akhirat. Apa rasa akhirat di dalam senang? Syukur. Ya, syukur. Sehingga orang itu akan dikatakan syukur kalau syukur itu sudah terasa. Ya, sudah terasa. Karena itu kalau orang merasa sudah syukur, tapi nggak terasa syukurnya, dia tidak merasakan syukur itu, sebenarnya dia belum bersyukur. Jadi syukur itu harus terasa. Bapak Ibu pernah nggak mendengar kita baik ke orang, terus orang itu bilang terima kasih, tapi kita merasa dia terima kasih itu tanpa rasa? Sama atau beda antara terima kasih sepenuh perasaan dengan tidak sepenuh perasaan? Ya, rasa. Yang ngasih adik yang baju, tapi adik nggak bilang terima kasih, kakaknya bilang dia kenapa sih nggak bilang terima kasih, makasih. Itu terima kasih bukan? Enggak. Karena tanpa rasa. Tanpa rasa. Ibu kalau Bapak dikasih arloji harga 100 juta, bilang apa sama yang ngasih? Terima kasih. Itu terima kasihnya sambil lalu atau pakai perasaan? Pakai perasaan. Mahal. Tapi kalau dikasih arloji harga 5.000, dan itu akan menunjukkan bahwa memang syukur itu adalah rasa. Rasa akhirat. Itu rasa akhirat waktu senang, syukur. Nah kalau susah, rasa akhiratnya apa? Sabar. Sabar. Karena itu sabar itu urusan rasa. Jadi kalau ada orang sabar, tapi ngampet, ada nggak orang yang sabar tapi ngampet? Berarti dia sabar tanpa rasa. Kita kalau ditanya sabar itu rasanya manis atau pahit? Kalau ada orang yang sabar tapi rasanya pahit, berarti sabarnya rasa dunia atau akhirat. Kalau betul sabarnya sabar akhirat, tuh rasanya manis. Nah kalau rasanya manis tanpa batas. Makanya kalau dihina sabar, dihina lagi sabar, dihina lagi sabar. Sampai akhirnya yang capek siapa? Sampai saya menghina ibu-ibu tazkiyah. Kenapa nggak ngefek? Iya. Itu kalau orang menemukan rasa akhirat di dalam susah. Nah, tapi ini kan konsep. Nah, bagaimana kemudian kita menuangkannya dalam sikap? Orang yang senang dan bersyukur, wujud syukurnya apa? Wujud syukurnya menjadikan rasa senang sebagai kesempatan beramal baik. Ya karena itu, sesenang apapun orang dapat uang, tapi kalau uang itu belum jadi amal baik, itu belum syukur. Belum syukur. Alhamdulillah, saya dapat rezeki 500 juta. Senang sekali saya. Alhamdulillah. Sudah syukur belum? Kita tanya, uangnya di mana, Bu? Ya saya simpan di rekening. Kalau disimpan itu amal bukan? Bukan. Yang namanya amal, ya, disedekahkan, diinfakkan, ya itulah syukur. Itu syukur rasa akhirat. Nah kalau sabar rasa akhirat, wujudnya apa? Wujudnya sama. Cuma bedanya menjadikan rasa susah sebagai kesempatan beramal
baik. Inilah sabar rasa akhirat. Jadi kesusahan itu justru dijadikan sebagai kesempatan beramal baik. Ada orang dihina, terus dia bilang saya sabar dihina. Tapi kalau saya disuruh memaafkan, nggak bisa. Itu sabar atau ngambek? Ngambek. Sekali bisa sabar, 2 kali bisa sabar, 3, 4, 5 kali meledak. Karena tidak ada amal yang dia lakukan. Jadi memaafkan itu adalah bukti kita sabar dihina. Bukti bahwa kita syukur. Dikasih uang itu untuk kebaikan, sedekah, infak. Bukti kita sabar dihina, sabar dapat musibah, ya musibah itu menjadi kesempatan kita beramal baik. Nah dari skema ini, Bapak Ibu, kita jadi memahami kita tidak akan mungkin menemukan rasa akhirat kecuali di dalam amal baik. Kita tidak akan mungkin menemukan rasa akhirat kecuali di dalam amal baik. Hanya ketika amalnya amal baik. Kalau amal buruk nggak akan mungkin orang merasakan rasanya akhirat. Ada orang, tadi saya senang sekali ngerasanya orang, rasa akhiratnya betul-betul terasa. Kalau dia bilang rasa akhiratnya terasa, dia pasti rasanya rasa panas kan harusnya. Karena akhiratnya pasti neraka. Tapi kalau dia senang, nah itu aneh. Jadi rasa akhirat itu hanya akan kita rasakan di dalam amal baik. Dan sehingga Bapak Ibu tidak ada cara menghadirkan rasa akhirat. Ini salah ketik. Tidak ada cara menghadirkan rasa akhirat selain beramal baik dengan rasa akhirat. Karena memang amal baik itu adalah amal akhirat. Kalau kita melakukan amal akhirat, ya otomatis rasanya rasa akhirat. Nah, ini yang ingin sama-sama kita lihat terlebih dahulu. Karena insya Allah kalau soal amal baik, Bapak Ibu punya semangat. Pengajian tazkiyah terus berjalan. Sudah berapa tahun ini pengurus tazkiyah? 12 tahun. Lebih mestinya. Ini kan menunjukkan kalau ibu-ibu semangat mengaji. Mengaji itu amal akhirat. Sholat amal akhirat. Sedekah. Tapi waktu kita melakukan amal-amal akhirat itu rasanya rasa akhirat atau rasa dunia? Nah ini yang kita ingin coba lihat sama-sama. Karena rasanya aneh nggak kalau seandainya ada orang beramal akhirat tapi rasanya rasa dunia. Sholat sebagai contoh itu jelas amal akhirat ya. Karena ketika orang sholat otomatis dia meninggalkan semua kesibukan dunia, masuk ke kesibukan akhirat. Nah waktu kita sholat itu rasanya rasa dunia atau rasa akhirat? Rasa akhirat. Alhamdulillah. Tapi ini ceritanya Bapak Ibu, kita sholat berjamaah Isya di satu masjid. Imam bacaannya panjang sekali. Sholat Isya baca surat Yasin. Yasin berhenti. Wal Qur'anil Hakim. Itu lama-kelamaan sholat kita rasanya rasa kesel atau senang. Nah kalau waktu sholat rasanya kesel, kesel itu rasa dunia atau rasa akhirat? Berarti kita sholat rasanya rasa dunia. Bapak Ibu kalau kita sholat amal akhirat tapi rasanya rasa dunia, berarti sholat kita menjadi amal akhirat atau amal dunia? Terus sholat kita jadi berubah amal dunia.
Tapi kan sholat itu kewajiban, jadi saya lakukan, ya. Tapi tetap hukumnya hukum dunia. Sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nggak ada yang bisa dibawa pulang nanti ke akhirat. Jadi logika sederhananya, ada orang makan lodeh, tapi rasanya rasa gudeg. Jadi saja rasanya aneh. Tadi saya makan sayur lodeh, tapi rasanya gudeg. Kalau ada orang yang betul-betul dia bilang makan sayur lodeh tapi rasanya rasa gudeg, itu aslinya yang dia makan gudeg atau lodeh? Itu sebenarnya kalau mau diteliti, dia makan lodeh atau gudeg? Gudeg. Dia salah sebut aja. Dia salah ngomong. Kalau memang rasanya gudeg, ya pasti yang dimakan adalah gudeg, bukan makan lodeh. Maka kalau seandainya orang melakukan amal akhirat tapi rasanya rasa dunia, berarti amalnya amal dunia, bukan lagi amal akhirat. Nolong orang itu amal dunia atau amal akhirat? Nolong orang itu amal baik, bukan? Semua amal baik itu sebenarnya adalah amal. Kenapa? Karena amal baik kan ada pahalanya. Pahala nanti di akhirat. Nolong orang itu amal akhirat. Tapi orang yang kita tolong, kalau amal menolong itu amal akhirat, rasanya rasa akhirat. Tapi ini yang kita tolong, membalas kebaikan kita dengan keburukan. Padahal saya sudah berkorban untuk dia. Tapi kok dia membalas kebaikan saya dengan keburukan? Ibu, bapak lapang atau kecewa? Saya tahu kenapa Bapak Ibu tidak menjawab. Karena kalau menjawab lapang kok nggak sesuai dengan kenyataan. Kalau menjawab kecewa jadi ketahuan. Iya. Tapi kalau seandainya ada orang kecewa, itu wajar nggak? Nah, itu berarti Ibu termasuk yang di situ. Habis ditanya kecewa nggak jawab, juga saya ganti pertanyaan. Kecewa wajar. Nah, padahal kecewa itu rasa dunia atau rasa akhirat? Berarti kita nolong orang itu amal. Sekarang kita coba cek, betulkah wajar kalau kita kecewa? Pak, Bu, kalau kita nolong orang itu kan amal akhirat. Orang yang kita baiki membalas kebaikan kita dengan keburukan, itu nilai akhiratnya oleh Allah ditinggikan atau direndahkan? Ya kan sudah tahu ditinggikan, kenapa kecewa? Itu justru menguatkan kita nolong orang bukan amal akhirat tapi amal dunia. Padahal sebenarnya itu kan kalau betul amal akhirat, rasa akhiratnya lebih nikmat lagi ketika kebaikan kita dibalas dengan keburukan. Bapak Ibu rajin ngaji, sama nggak rasanya ngaji ke Ustadz yang pembawaannya enak, bahasanya terstruktur, contoh-contohnya relate, ya, dengan kalau seandainya ngaji ke Ustadz yang ya, bahasanya campur-campur, ya, logikanya nggak masuk, ya, retorikanya juga nggak kena, gitu. Rasanya sama atau beda? Berarti kalau begitu waktu Bapak Ibu mengaji, itu yang dilihat penceramahnya atau ngajinya? Iya. Nah, ini kalau kita mau bedah, banyak sekali ternyata tanpa kita sadari amal kita, walaupun judulnya amal akhirat, tapi ternyata
dalam realisasinya kita mengubahnya menjadi amal dunia. Ini sayang banget. Karena kalau ternyata amalnya amal dunia, begitu mati, dibawa pulang nggak? Mbak, amal dunia. Iya. Jadi persis sama seperti ada orang beli Alphard, itu amal bukan? Amal, beli. Tapi ini amal dunia atau amal akhirat? Dunia. Besok mati, Alphardnya dibawa nggak? Iya. Kalaupun dia nulis wasiat, tolong kalau saya mati Alphardnya dikubur, kata ahli warisnya, emang Alphard kan dikubur. Biarin, udah mati, nggak akan protes. Dan sama sebenarnya dengan amal. Jadi ya Allah, kalau sampai amal akhirat kita, dan kita bisa bayangkan, kalau amal akhirat saja rasanya dunia, apalagi amal yang memang kalau lihat sepintas itu sudah amal dunia. Wah, itu semakin jelas dunianya. Kayak makan, itu orang sering berasumsi itu amal dunia atau amal akhirat. Dunia, urusannya makan. Sholat saja rasanya rasa dunia, apalagi waktu makan. Nah, ini yang kita ingin sama-sama luruskan, dan sebenarnya meluruskannya mudah. Cukup dengan kita kembali kepada siapa kita. Kita itu kan makhluk akhirat. Kita ini makhluk akhirat, bukan makhluk dunia yang saat ini sedang merantau di alam dunia. Dan Rasul juga sering mengingatkan, ya, jadilah kalian di dunia ini seperti seorang pengembara. Ya, kita semua ini sama-sama sedang merantau, ya, yang satu saat harus pulang kembali ke alam akhirat. Pulang kembali ke alam akhirat itu pasti atau mungkin? Pasti. Itu pasti. Nah, logikanya di awal tadi kita sudah sampaikan, kalau kita ini makhluk akhirat, harusnya rasa yang mendominasi kita rasa apa? Tapi kalau sekarang kayaknya rasa dunianya lebih kuat. Saya kalau sholat di masjid itu enak sekali. Yang bikin enak apa Pak? AC-nya ya, dingin, karpetnya empuk, imamnya suaranya merdu. Itu berarti selama dia sholat yang dia rasakan rasa akhirat atau rasa dunia? Bapak Ibu, lebih enak mana berbuat baik kepada orang yang baik ke kita atau berbuat baik kepada orang yang tidak baik ke kita? Lebih enak yang mana? Yang sesuai kenyataan. Iya. Nah, itu berarti kita sudah berubah, ini bukan lagi makhluk akhirat ya. Sebenarnya sih nggak berubah, yang berubah adalah rasa. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah akan jadi masalah kalau kita tidak mengembalikan rasa akhirat itu. Jadi hidup kita di dunia ini, kalau kita gambarkan, ini gambaran Bapak Ibu, ya seperti ada pemuda Jawa. Nah, ini pemuda Jawa, pakai belangkon. Ya. Lihat wajahnya umur berapa? 20 tahun, atau 17 tahun. Di usia 17 tahun, dia merantau ke negeri yang jauh. Kemana ya? Ke Amerika, tinggal di Washington DC. Ya. Dia tinggal di Amerika dari wajah yang imut-imut sampai wajah keriput. Jadi berapa tahun kira-kira dia merantau di Amerika? 50-an tahun ya. 50-an tahun dia merantau ke Amerika, tetapi selama-lamanya dia merantau ke Amerika, dia harus pulang kembali ke tanah Jawa. Ya, dia harus pulang kembali ke tanah Jawa. Maka
Apa yang harus dia lakukan selama merantau di Amerika? Kalau akhirnya harus pulang kembali ke tanah Jawa. Sebut saja ini namanya Pak Karmin. Apa yang dilakukan oleh Pak Karmin selama di Amerika? Menjaga rasa kejawaannya selama merantau di Amerika. Betul? Termasuk menjaga jangan sampai menyukai segala rasa keamerikaan. Kenapa? Agar pada saat kembali ke tanah Jawa akan disambut dan diberi tempat terhormat di Jawa. Betul Bapak Ibu? Ya. Bayangkan kalau ini tidak dilakukan oleh Pak Karmin selama di Amerika. Akhirnya selama di Amerika, dia sudah lupa dengan segala hal yang sifatnya kejawaan. Pas usia 70 tahun, dia harus pulang ke tanah Jawa. Begitu sampai di tanah Jawa, dia kesulitan ngomong. Bahasa Jawanya udah pelo. Nggak lagi suka dengan makanan Jawa. Disuguhi wul, marah-marah. Apaan ini makanan ayam dikasihkan? Anggah ungguhnya bukan lagi anggah ungguh Jawa. Anggah ungguhnya sudah Amerika. Itu sama orang Jawa, Pak Karmin bakal diapakan? Dijauh. Malah diusir, suruh balik lagi ke Amerika. Betul begitu Bapak Ibu? Saya bayangkan kalau selama di Amerika Pak Karmin ini betul-betul menjaga rasa kejawaannya, bahasa Jawanya dijaga, anggah unggu Jawanya dijaga. Selama di Amerika juga dia tetap makan tiwul, makan gudeg. Jadi kalau dikasih burger itu dia menolak, nggak mau. Pokoknya burger itu nggak enak. Terus usia 70 tahun beliau pulang. Sampai di tanah Jawa, dia ngomongnya pakai ngomong apa? Jawa. Anggah ungguhnya Jawa. Dikasih tiwul, seneng bukan main. Itu orang-orang Jawa ngelihat beliau kagum nggak? Ya Allah. 50 tahun merantau di Amerika, pulang nggak bawa Amerika sama sekali. Itu karena memang beliau selama di Amerika dia menjaga kejawaannya, menjaga jangan sampai menyukai segala rasa ke-Amerika. Ini cerita Pak Karmin, sebenarnya cerita tentang siapa? Tentang kita, ya. Pak Karmin dan Bu Karmin. Iya. Kenapa? Yang seperti yang tadi kita sampaikan, manusia adalah makhluk akhirat yang saat ini sedang merantau di alam dunia, yang suatu saat harus pulang kembali ke alam akhirat. Nah, pulang kembali ke akhirat itu kepastian. Iya, pasti siapapun di antara kita pasti akan pulang kembali ke akhirat. Jadi kalau digambarkan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan menciptakan alam, alam semesta. Allah menciptakan alam dunia, tapi juga Allah menciptakan alam akhirat. Nah, di alam akhirat ada surga. Setelah itu Allah menciptakan kita dalam wujud roh, dalam wujud jiwa. Nah, Allah tempatkan ruh kita waktu itu di mana? Di surga. Di surga. Ketika kita masih dalam wujud roh, jiwa. Sudah sejak zaman azali. Terus Allah punya rencana merantaukan kita ke alam dunia. Yang saat ini sedang berjalan. Kita semua sedang merantau ke alam dunia. Alam akhiratnya masih ada nggak Bapak Ibu? Masih.
Nah, suatu saat kita semua akan kembali ke kampung akhirat. Ya, ya, dari wajah kita imut-imut waktu kecil ya sampai sekarang keriput. Kan nanti kita akan pulang kembali ke akhirat. Betul Bapak Ibu? Nah, kalau betul, maka logikanya selama kita sedang merantau di alam dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Menjaga rasa keakhiratan selama merantau di alam dunia, menjaga jangan sampai menyukai segala rasa kedudukan. Ini tugas kita selama kita hidup di alam dunia saat ini. Kita jaga betul rasa keakhiratan kita. Rasa akhirat itu yang kita jaga, dan jangan sampai kita menyukai segala rasa keduniaan. Jadi kalau rasa dunia itu justru kita jaga, jangan sampai ada pada diri kita. Jadi kalaulah kita senang, saya hanya akan senang kalau senangnya itu senang akhirat. Saya susah, ya saya akan susah kalau susahnya susah akhirat. Contoh yang sering kita sampaikan, kehilangan uang 5 juta, susah nggak? Susah. Itu susah dunia atau susah akhirat? Semalam tidak tahajud, susah nggak? Susah. Nah, kalau ini namanya susah akhirat. Tapi kalau mau dibandingkan lebih susah mana? Kehilangan dunia, kehilangan uang 5 juta, atau kehilangan tahajud? Nah, itu nanti menjadi cermin. Ya, berarti rasa susah saya itu lebih kuat rasa dunianya atau rasa akhiratnya. Nah, ini yang kemudian kita balik. Ya. Berarti kalau seandainya saya kehilangan uang, saya nggak boleh susah. Boleh nggak susah ini? Boleh, tapi susahnya harus susah yang bernilai akhirat. Loh, susah bernilai akhirat kehilangan uang, ya Allah. Kenapa uang saya hilang? Padahal saya ingin dengan uang itu saya berinfak. Ya Allah, kalau uang itu nggak hilang, saya bisa sedekah. Nah, ini namanya susahnya arahnya ke akhirat. Tapi kalau kita kehilangan uang 5 juta itu, kita susah itu karena apa Bapak Ibu? Aduh, padahal saya mau beli jilbab lagi, nggak jadi. Padahal saya mau mampir ke warung makan itu, enak sekali makanannya lah, uangnya. Aduh, ini plesirnya jadi nggak jadi. Nah, ini kan berarti susahnya susah dunia. Jadi betul-betul menjaga jangan sampai menyukai segala rasa keduniaan. Kenapa? Agar pada saat kembali ke akhirat akan disambut dan diberi tempat di surga. Ya. Agar pada saat kembali ke akhirat akan disambut dan diberi tempat di surga. Jadi kalau sampai ada orang yang selama hidup di dunia, rasa yang dominan itu rasa dunia. Kesenangannya kesenangan dunia, susahnya juga susah dunia. Dihina orang susah, dipuji orang senang, kan itu dunia aja. Maka kita bisa bayangkan kalau orang ini tiba-tiba harus pulang kembali ke akhirat. Itu wajahnya, wajah dunia atau wajah akhirat? Wajah dunia. Ini yang nanti akan berat sekali di alam. Jadi ini tugas kita sekali lagi Bapak Ibu, menjaga rasa keakhiratan selama merantau di alam dunia, menjaga jangan sampai menyukai segala rasa keduniaan, agar pada saat kembali ke akhirat akan disambut dan diberi tempat di surga. Sehingga kalaupun susah, susah akhirat, kalaupun senang, ya senangnya senang akhirat. Nah, sehingga orang yang hidupnya seperti ini tetap mengenal senang dan susah. Tidak berarti Allah malaikat ya, kapan saya merasa senang di dunia.
Ya tetap ada kesempatan merasa senang di dunia. Kapan senangnya? Ketika bisa tahajud, ketika bisa sedekah, ketika kita bisa baca Quran. Ya. Ibu, Bapak, waktu kita baca Quran, target 1 juz selesai, senang nggak? Nah, yang membuat Bapak Ibu senang kenapa? Kalau senangnya berarti target baca Quran saya hari ini tercapai. Ya, Alhamdulillah sudah selesai 1 juz. Itu senangnya kita seperti ini, itu senang dunia atau senang akhirat? Alhamdulillah akhirnya baca Qurannya selesai juga. Ketika Assalamualaikum salat, Alhamdulillah selesai juga. Itu senang dunia atau akhirat? Itu dunia. Loh, kan saya udah selesai melakukan amal kebaikan, kan senang, berarti saya senang dengan amal kebaikan. Kalau senangnya adalah karena amal kebaikan yang kita lakukan, itu paling tidak masih ada bau-bau dunianya. Terus yang senang baunya bau akhirat, saya senang bisa baca Quran 1 juz, karena saya bisa baca Quran 1 juz ini adalah bukti rahmat Allah. Ini karunia Allah. Saya bisa baca Quran 1 juz. Berarti yang membuat kita senang itu baca Qurannya atau dapat karunia Allahnya? Dapat rahmat Allahnya, itu yang membuat kita senang. Bagaimana yang dikatakan oleh Allah, dan kita suka lupa dengan ayat ini, Yunus 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan oleh Muhammad, oleh karena sebab karunia, fadl dan rahmat dari Allah, hendaklah mereka berbahagia. Jadi yang membuat kita senang ngaji begini apa, Bapak Ibu? Saya senang snacknya enak. Itu sudah. Kalau ada dunia banget. Saya senang karena yang membuat saya bisa ngaji ini adalah rahmat Allah. Rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu mungkin nggak turun di pengajian yang pengajiannya libur, tapi pengurus nggak ngasih tahu. Tetap di situ ada rahmat Allah nggak? Ada. Ya. Nah, kita senang atau kecewa? Nah, itu kan memang tergantung. Selama hidup kita terbiasa dengan rasa dunia atau rasa akhirat. Kalau kita sudah terbentuk rasa akhiratnya, kita senang. Kita senang. Kenapa kita senang? Ya karena bisa langsung pulang. Nah, ini dunia lagi. Ya, yang membuat kita senang tetap ini rahmat Allah, dan sangat boleh jadi di dalam tidak jadi itu rahmat Allahnya lebih besar. Karena itu kadang ada orang yang salah juga. Bu, baca Qurannya khatam nggak? Gara-gara ada tamu. Nah, ini nggak paham. Nanti enak-enaknya baca Quran datang tamu, coba ngeselin itu. Lama lagi tamunya. Padahal kalau mau dibandingkan, lebih besar mana rahmat Allah, baca Quran atau memuliakan tamu? Lantas kenapa kesel? Bahkan menjadikan tamu itu sebagai alasan saya tidak bisa khatam 1 juz. Nah, ini memang babnya bab tentang rasa. Jadi kenapa kita sekali lagi harus menjaga rasa keakhiratan? Jangan sampai menyukai segala rasa keduniaan. Ya, jangan sampai. Ya, karena ini musibah kalau sampai kita merasa menyukai rasa keduniaan. Ya, itu musibah. Ya, harus cepat diubah. Saya senang kalau penceramahnya A, tapi saya nggak suka kalau penceramahnya B. Itu berarti dia ngaji rasanya rasa apa? Dunia. Nah, itu yang tidak boleh dilanjutkan. Ya. Harus diubah, harus ditaubati. Ya.
Kenapa? Ya karena sudah kehilangan rasa akhirat. Yang ada adalah rasa dunia. Kalau betul rasa akhirat yang dominan, terus kita pulang ke akhirat, kita pasti akan disambut oleh para malaikat. Kalimat sambutannya macam-macam Bapak Ibu di Al-Ahzab 44. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa a'adda lahum ajran karima. Disambut salamun, ya, selamat datang, ya wahai para penghuni surga. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan bagi kalian, tibtum, berbahagialah kalian, fadkhuluha, masuklah kalian ke dalam surga, khalidina, selama-lamanya. Ada juga sambutannya, salamun alaikum bima sabartum fani'mal uqbadar. Keselamatan bagi kalian karena sebab kesabaran kalian. Maka inilah sebaik-baik ya tempat kembali untuk kalian, yaitu surga. Ini kan kalimah-kalimah penyambutan ya, hanya akan diberikan kepada orang yang waktu pulang wajahnya wajah akhirat. Ya, karena memang betul-betul menjaga rasa akhirat. Dan Bapak Ibu, orang yang selama hidup di dunia dia menjaga rasa akhirat, jiwanya namanya jiwa apa? Mutmain. Jadi kalau kita ingin tahu jiwa saya mutmainah atau enggak, lihat aja yang dominan rasa dunia atau rasa akhirat. Orang kalau pulang ke akhirat, ya, membawa rasa akhirat, berarti jiwanya jiwa mutmainah, maka sesampainya di akhirat dia akan menerima panggilan yang sangat indah. Apa panggilannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Itu surga kebuka. Ya, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita berhasil selama hidup di dunia menjaga rasa akhirat. Sebagai penutup, terus gimana caranya saya bisa menemukan rasa akhirat? Ya, Bapak Ibu, kita bisa menemukan rasa akhirat itu di dalam dua momentum. Momentum pertama, takdir. Momentum kedua, amal. Dan kalau kita perhatikan, kita hidup ini untuk apa lagi kalau tidak menjalani takdir atau menjalani amal. Ya, maka pastikan di dalam takdir apapun yang kita rasakan adalah rasa akhirat. Di dalam amal pun yang kita rasakan adalah rasa akhirat. Takdir, ya, takdir itu kan ada dua jenis, ya. Ada takdir manis dan ada takdir pahit. Dan dua takdir ini tidak akan mungkin bisa dihindari oleh kita. Ya, kita pasti akan ketemu dengan takdir manis, kita pasti akan ketemu dengan takdir pahit. Nah, kalau amal tidak bisa tidak, kita juga akan ketemu dengan amal baik atau amal buruk. Ya. Keempat-empatnya ini ada dalam kehidupan. Ya udah, ya terserah Allah menghadirkan keempatnya. Dan tugas kita adalah bagaimana kita menemukan rasa akhirat di dalam takdir manis, takdir pahit, amal baik, dan amal buruk. Konsepnya begini, kalau kita mengalami takdir manis, ya, maka rasa yang harus muncul pada diri kita rasa apa? Jangan rasa senang, tapi rasa susah. Jadi begitu kita dapat takdir manis, ya, jangan ekspresikan rasa senang, ekspresikan rasa susah. Ya. Harusnya begitu, ya Allah, kenapa saya dapat uang 20 juta? Ya. Nah, yang tepat senang atau susah? Kan faktanya kalau kita dapat uang 20 juta, itu 20 juta nanti akan dihisab enggak? Nah, dihisab.
Ya, akan dihisab. Ya, akan dihisab. Ada teman yang beliau ngelola lembaga pendidikan. Ya, itu kalau dapat bantuan dari pemerintah, itu beliau malah nggak suka. Susah ya. Kenapa susah? LPG-nya rumit. Jadi saya harus membuat LPG kan. Laporan bertanggung jawab. Wah, itu yang namanya bikin laporan bertanggung-jawaban. Uangnya nggak seberapa, dipusing buat LPG-nya itu. Iya. Bayangkan, beli gunting harus ada kwitansinya. Kwitansinya hilang, wah itu pusing. Atau lupa minta kwitansi. Itu nanti bisa jadi perkara waktu diperiksa. Ini mana beli gunting kok nggak ada buktinya. Nah, sebenarnya yang seperti ini terjadi nggak Bapak Ibu kalau Ibu Bapak dapat uang rezeki 20 juta? Ada. Iya, ada. Uang 20 juta dipakai buat apa itu pasti nanti akan ditanyakan. Maka wajar nggak kalau dapat takdir manis pusing duluan? Ya, nah sampai, tapi susahnya jangan lama-lama. Sampai takdir manis itu menjadi amal baik. Nah, ketika jadi amal baik, nah itu baru kita senang. Kita baru senang. Atau kalau kesusu pengen senang duluan, nggak apa-apa. Saya dapat 20 juta senang. Kenapa? Ini berarti infak saya tambah, sedekah saya lebih banyak. Nah, nggak apa-apa. Tapi kan memang sudah ada rencana uang 20 juta ini semuanya untuk akhirat. Itu kalau takdirnya manis. Kalau takdirnya pahit, nah kalau ini langsung seneng aja Bapak Ibu. Ya. Berarti kalau begitu, kalau manajemen rasa kita seperti ini, kita tetap merasakan susah, kita tetap merasakan senang. Hanya senang dan susah kita menjadi lebih berkelas. Kalau orang senang waktu dapat takdir manis, susah waktu dapat takdir pahit, kan ya nggak berkelas. Ya. Orang kafir juga ya begitu. Ya. Tapi kalau kita sebagai orang yang beriman, senang. Kenapa senang? Nah, uang takdir pahit itu tanda cinta. Allah tahu pahala kita pas-pasan. Allah ingin pahala kita itu naik luar biasa. Dan caranya sederhana. Kita berbuat baik dibalas dengan keburukan. Itu takdir bukan? Takdir, manis atau pahit? Senang nggak Bapak Ibu? Oh, senang. Hati Allah ingin pahala saya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau takdir. Nah, kalau amal, kalau amalnya amal baik, maka kita harus senang saat bisa melakukannya. Dan senangnya itu nggak usah dikait-kaitkan dengan apapun, cukup dikaitkan bahwa ini rahmat Allah. Jadi tidak kemudian, wah, ini pengajiannya banyak, nih seneng bakalan viral. Nah, itu senang dunia. Jadi kita senang saat bisa melakukan amal, karena saya tahu amal ini adalah rahmat Allah. Jadi yang membuat kita senang adalah karena rahmat Allah. Nah, tapi kita bisa susah kapan? Kalau kita tidak melakukan. Ya, kalau kita tidak melakukan. Dan bisa jadi Bapak Ibu, orang yang susah karena tidak melakukan amal kebaikan, itu nilainya bisa lebih besar daripada orang yang melakukan amal kebaikan. Jadi semisal semalam tidak tahajud, ya, tapi susah. Kenapa saya tidak tahajud lagi? Ya Allah, maafkan saya ya Allah. Semalam engkau datang, ya, mengunjungi saya, tapi saya tidak menemuimu. Ya, sebenarnya agak kadang-kadang kurang ajar nggak Bapak Ibu kalau ada orang yang nggak tahajud? Itu kadang-kadang kurang ajar.
Ini kalau di bahasa anak jalanan, kenapa kurang aja? Nah, sepertiga malam yang terakhir itu kan Allah turun, pengen menemui siapa? Pengen menemui kita. Ditemui Allah kok nggak ditemui, itu namanya apa? Makanya kemudian kita susah. Iya. Pak, Bu, ada tamu mulia datang ke rumah kita, terus kita nggak nemui. Wah, itu nyesel nggak? Kita nyesel, ya Allah, kenapa saya tidak menemui? Padahal tamunya yang manusia. Nah, kalau sepertiga malam yang terakhir, tamunya siapa? Allah. Ya, makanya ya susah, wajar kalau orang rasa akhiratnya kuat, wah itu susah, betul-betul susah. Nah, kalau kita susah semalam tidak tahajud, bisa jadi nilai susahnya kita itu mengalahkan nilai orang yang tahajud. Oh, kalau gitu nanti malam saya nggak tahajud ya, yang penting setelah itu saya susah. Wah, mungkin ya. Susah itu kalau tahajudnya nggak sengaja, tidak tahajudnya tidak sengaja. Kalau sengaja juga bakalan susah, sengaja. Ya. HP ibu jatuh nggak sengaja, masuk ke sungai. Wah, ibu susah nggak? Susah, karena nggak sengaja. Tapi coba ibu lemparkan HP ibu ke sungai, bisa nggak habis itu susah? Yo, gimana susah melemparkannya sengaja. Jadi ini amal. Kalau buruk, senang saat tidak melakukan. Dan senangnya juga lagi-lagi ini rahmat Allah. Ya Allah, kalau bukan karena rahmatmu, nggak mungkin saya menjadi orang yang tidak suka ngeriba. Saya kok nggak suka ngeriba, ini pasti rahmatmu ya Allah. Jadi senangnya bukan karena kita berhasil tidak mengriba, enggak. Tapi sekali lagi senangnya adalah karena rahmat Allah. Dan susah kalau melakukan. Susah kalau kita melakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagai penutup, ya, kenapa kita perlu menjaga rasa akhirat? Karena kita semua oleh Allah pasti ya, sudah dapat vonis. Apa vonisnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Kalau setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, berarti mati itu ada rasanya. Betul? Orang mati itu ada rasanya. Dan ada dua pilihan rasa yang disediakan untuk orang mati. Ya, Bapak Ibu boleh pilih yang mana di antara dua rasa ini. Ada orang yang mati rasanya rasa akhirat, dan ada orang yang mati rasanya rasa dunia. Dan ini wajar, karena mati itu kan proses peralihan dari dunia ke akhirat. Maka wajar kalau ada rasa dunia atau ada rasa akhirat. Tapi dua-duanya itu pilihan, nggak bisa dua-duanya diambil. Ada rasa dunia, ada rasa akhirat. Pasti ada yang lebih dominan. Nah, mana yang dominan itu sangat tergantung selama hidup. Ya, kita lebih sering merasakan rasanya dunia atau rasanya akhirat. Kalau ada orang yang ketika dia hidup di dunia, dia lebih sering merasakan rasanya dunia, ya udah waktu mati ya rasanya rasa dunia. Nah, kalau rasanya rasa dunia itu pedihnya bukan main. Pedih sekali kalau orang mati rasanya rasa dunia. Kenapa pedih? Karena dia menyukai rasa dunia itu. Nah, mati itu kan harus berpisah dengan rasa dunia. Itu kan pedihnya bukan main. Harus menjalani hidup di alam akhirat yang gak jelas. Pedihnya maunya bukan main. Tapi kalau kita ya, sudah merasakan rasa akhirat waktu di dunia, ya matinya ya rasanya rasa akhirat. Nah, karena rasa akhirat ringan meninggalkan dunia,
rindu dengan kehidupan akhir. Akhirat lebih baik daripada dunia, dan itu semua kita ketahui. Dunia ini ibarat rumah gubuk, akhirat itu istana. Bapak Ibu, kalau di dunia ini tinggal di rumah gubuk, terus ada orang yang membangunkan istana untuk Bapak Ibu, maka ketika hari di mana Bapak Ibu harus meninggalkan rumah gubuk, itu ringan atau berat? Karena saya nanti akan tinggal di istana. Seperti itu gambaran ketika kita Allahu a'lam. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan doa. Ada doa, mohon doa kesembuhan yang terbaik untuk Ibu Purdiastuti Lestari. Beliau adalah ibunda dari Ibu Mira, pengurus Tazkiyah. Semoga Allah memberikan kemudahan segala sesuatu atas ikhtiar pengobatan beliau, diberikan keselamatan yang terbaik, menurut Allah jadi wasilah, digugurkan semua dosa kesalahan beliau. Semoga pula diberikan sisa umur yang berlimpah berkah dan diberi akhir yang tidak menyakitkan. Allah karuniakan untuk beliau akhir hayat husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, bertahun sudah Engkau karuniakan kepada kami nikmat hidup. Ya Allah, kami merasa dalam hidup kami ini ada yang hilang, yang tidak lagi bisa kami rasakan, yaitu rasa akhirat. Ya Allah, sudah lama sekali kami merasa kehilangan rasa akhirat ini. Ya Allah, maafkan kami kalau tanpa sadar kamilah yang menjadi penyebab hilangnya rasa akhirat yang Kau berikan kepada kami sewaktu kami lahir. Ya Allah, kalaulah ini karena dosa dan maksiat kami mohon ampuni semua maksiat dan dosa yang menjadi penyebab hilangnya rasa akhirat di dalam hidup kami. Ya Allah, kami betul-betul mohon di sisa umur kami yang tidak seberapa ini, hadirkan kembali rasa akhirat itu untuk kami, ya Allah, sehingga kami selalu merasakan rasa akhirat di dalam apapun. Tiadalah yang kami rasakan ketika kami dipuji kecuali hanya rasa akhirat. Dicaci rasanya juga rasa akhirat. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa akhirat di dalam semua keadaan hidup kami. Dan ya Allah, izinkan pula setelah pengajian ini tidak ada yang kami rasakan saat melakukan amal akhirat kecuali hanya merasa rasa akhirat. Engkau Maha tahu, ya Allah, betapa selama puluhan tahun kami jalani hidup ini, walau kami sedang melakukan amal akhirat, rasanya tetap rasa dunia. Engkau Maha tahu, ya Allah, betapa seringnya kami kecewa ketika kebaikan kami dibalas dengan keburukan. Engkau Maha tahu, ya Allah, betapa kami enggan berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Padahal ketika kami berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kami, ada nilai akhirat yang jauh lebih melimpah bila dibanding kami berbuat baik kepada orang yang baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakanlah untuk kami rasa akhirat di dalam semua keadaan hidup kami. Hadirkan rasa akhirat itu untuk keluarga kami, ya Allah, untuk anak-anak kami, untuk pasangan hidup kami, untuk siapapun yang mencintai kami, ya Allah.
Ya Allah, hadirkan rasa akhirat, agar kapanpun ajal datang menjemput kami nanti, tidak ada yang kami rasakan kecuali hanya rasa akhirat. Kami bisa lepas ajal kami ini dengan kemuliaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, wa rahatan 'indal maut, wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut, wal 'afwa 'indal hisab, wan najata minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, lapangkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam kesempitan, mudahkan yang sedang dililit kesulitan, bahagiakan yang sedang dirundung kemalangan, penuhi, tunaikan apapun yang menjadi hajat kebutuhan saudara-saudara kami ini ya Allah. Sembuhkan pula siapapun yang saat ini sedang dalam keadaan sakit ya Syafi, sembuhkan mereka ya Allah, khususnya Ibu Kurniastuti Lestari. Jadikan sakit beliau ya Allah menjadi penggugur atas salah dan kesalahan yang mungkin pernah beliau perbuat. Jadikan ya Allah sakitnya beliau jadi kesempatan bagi beliau merasakan nikmatnya sabar. Jadikan sakitnya beliau menjadi pengangkat derajat beliau mulia di sisimu ya Allah. Kuatkan beliau menjalani masa-masa sakit beliau ini. Cabut rasa sakit dari diri beliau ya Allah, agar beliau menjalani masa-masa sakitnya ini dengan satu keyakinan bahwa Engkau sedang menyayangi beliau, Engkau sedang mencintai beliau. Ya Allah, berikan yang terbaik untuk beliau. Kami tahu ya Allah, Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik untuk beliau. Hanya Engkau ya Allah yang tahu apa yang terbaik untuk beliau. Kalaulah yang terbaik adalah sembuh, maka karuniakan kesembuhan itu untuk beliau. Tapi ya Allah, di atas semuanya kami pasrah sepenuhnya kepadamu. Engkau pasti akan memberikan yang terbaik untuk beliau. Termasuk ya Allah, kami yakin Engkau pasti akan memberikan husnul khatimah untuk beliau. Ya Allah, karuniakan pula nikmatnya husnul khatimah itu untuk kami semua. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, utuhkan kebersamaan kami hidup di duniamu saat ini mulia. Utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia. Dengan Kau jadikan majlis tazkiyah ini ya Allah menjadi majlis yang tidak hanya akan jadi tempat bertemunya kami di dunia, tapi izinkan majlis ini suatu hari nanti ya Allah akan jadi tempat bertemu, bahkan berkumpulnya kami semua di surgamu ya Allah. Kumpul bersama orang tua kami, kumpul bersama keluarga kami, kumpul bersama dengan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, lebih-lebih dengan semua anak keturunan kami. Ya Allah, jangan Engkau pisahkan satupun di antara anak-anak kami di surga nanti. Satukan kami dengan mereka di surga yang sama. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.